Halo, Assalamualaikum. Saya selalu excited saat Pamu rilis produk baru, terutama saat mereka menawarkan buat kirim sampel ke Cimahi. Maklum, karena dulu saya puas banget sama Pamu Slide. Dan ini adalah TWS earphone baru Pamu yang mungkin masih tetap sulit didapatkan di Indonesia, namanya Pamu Fit. Coba teman-teman lihat dulu bentuknya deh. Sepintas mirip IM-IM milik KZ ya. Yang unik malah sisi dalamnya nampaknya dibentuk sedemikian rupa mengikuti bentuk daun telinga manusia. Finishing bagian dalam ini rubberized, jadi nyaman digunakan dan tidak licin. Fittingnya sendiri bisa dibilang half in ear, tidak terlalu ketat mengisolasi suara dari luar, sementara sisi luarnya punya finishing yang glossy, dan yang saya pakai ini varian warna hitamnya. Dan sisi luar ini juga berfungsi sebagai touch sensornya ya. Sementara charging case-nya sangat compact, jadi cuma bisa mengisi penuh earbuds-nya 2 kali saja, dan feels-nya tidak terlalu kokoh. Terlebih dengan bentuk clamshell dan lid yang transparan begini, membuatnya tampak mainstream banget. Dan ya, case ini pun tak mendukung wireless charging ternyata. Tapi kabar baiknya, Pamu Fit ini tetap punya ANC, hasilnya pun cukup menurunkan noise yang terdengar, namun jangan berharap terlalu kedap ya. Balik lagi ke isolasinya yang cukup longgar tadi. Jadinya tidak ada mode transparansi atau ambience karena ya memang tidak perlu ada, kan ini nggak isolate banget. Kemudian feels memakainya ringan sekali dan setelah lama saya pakai tidak pernah tuh sampai jatuh atau terlepas dari telinga ini. So catat bahwa Pamu Fit ini tidak cocok buat yang cari isolasi dan butuh kedap suara. Malah cocoknya buat yang ingin tetap aware dengan kondisi sekitar, namun ingin sedikit mengurangi white noise. Powernya ada di level medium, dan butuh setel di volume terkencang jika kondisi sekitar cukup berisik ya. Nah, driver quality test aman, tidak ada rattle maupun burst, dan virtualisasi juga akurat. Cuma rasanya belakangan ini saya makin nggak cocok sama earphone yang fittingnya nggak beneran in-ear masuk ke dalam. Sementara, karakternya Pamu Fit ini tergolong warm ya. Bassnya cukup terasa, punch-nya agak deep, tidak bisa terlalu bulat sih dengan fitting begini karena terbuka ya. Tapi ini jauh dari kata anyap. Vokal natural meski tidak clear banget karena gaung terasa berlebih. Treble juga masih ke bawah gaung dan seringnya kurang dapat. Tapi Pamu Fit ini bisa deliver detail yang kaya dan stagingnya berasa luas, dapat banget dan juga lively. Oh iya, ada gaming mode-nya juga, caranya tap 4 kali di housing luarnya, dan efeknya cukup terasa agar suara lebih sinkron. Misal pas nonton YouTube, saya notice kalau di gaming mode, suara terdengar lebih pas timingnya dengan gerak bibir yang terlihat, walau di mode normal juga nggak kentara banget ya delaynya, kecuali diperhatikan dengan sangat seksama. Nah di PUBG Mobile, mode gaming bisa nurunin ekor langkah dari yang tadinya sekitar 3 langkah, jadi tinggal maksimal 2 langkah saja. Kalau gerakan lain sih udah sinkron ya di mode normal juga. Nah terus gimana mikrofonnya? Satu kata, bagus. Gain cukup, detail dapat, dan ton suara terdengar natural dan juga berisi. Sedikit efek kompresi tetap hadir, bikin suaranya agak kayak di kamar mandi memang, tapi peredaman noise-nya bekerja dengan baik tanpa banyak mengubah ton suaranya. Coba deh simak. Ya, dan ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Pamu Fit ya, yang nempel di telinga saya, kiri kanan, kayak kajet sedikit ya desainnya. Silakan disimak karakter suaranya, natural atau kayak suara robot, detailnya cukup atau enggak, dan gainnya cukup tinggi atau tidak ya. Sambil saya akan nyalakan sekarang kipasnya buat ngetes noise cancelling dari mikrofonnya saat merekam audio. Saya berhenti bicara dulu ya. Oke, saya mulai bicara kembali, silakan disimak noise-nya dari barusan ke sekarang sudah menurun atau tidak. Dan sekarang akan naik levelnya ke level 2, level 3. Saya akan berhenti bicara lagi. Oke, saya kembali bicara dan silakan disimak lagi perbedaannya noise ketika merekam suara dan tanpa merekam suara ya. Fokus nggak ke suaranya. Dan sekarang kipasnya sudah perlahan mati. Silakan disimak juga tone suara saya apakah jadi lebih berat, lebih berisi dibandingkan tadi. Itu buat ngetes ANC-nya ya. Oke, silakan di komen. Mikrofonnya bagus nggak buat sebuah TWS earphone? Setelah saya cek, nampaknya memang Pamu ini mulai membagi fokus. Jadi tetap ada flagship mereka yang tetap dipasarkan melalui jalur crowdfunding biar dapat hype-nya ya. Cek saja Pamu Slide 2 yang tetap sukses mendulang target fundraiser mengikuti jejak Pamu Slide generasi awal dan juga Pamu Quiet. Sementara di sisi lain,
mereka juga sudah mulai produksi massal produk mainstream. Contohnya Pamu Z Series dan juga Pamu Fit ini yang langsung bisa dibeli di webstore mereka. Jangan lupa nanti ada kode diskon ya buat teman-teman yang tertarik. Nah, kelasnya memang berbeda, harganya juga berbeda, dan hasilnya juga berbeda. Wajar, Pamu Fit ini tidak begitu muncul kesan mewahnya, namun punya keunikan di form faktornya. Kalau soal segmented itu pasti karena bukan IM ya soalnya, namun fiturnya tergolong lengkap, ada ENC, ada ANC, dan juga gaming mode. Sekali lagi saya tekankan, Pamu Fit ini tidak cocok buat yang cari isolasi dan butuh kedap suara, malah cocoknya buat yang ingin tetap aware dengan kondisi sekitar, namun ingin mengurangi white noise. Ya, kesimpulannya sebetulnya sudah ada dari awal ya. Kalau kamu pintar, mungkin dari awal udah skip video ini kali ya. Oke, thanks for watching ya guys. Gitu aja. Cek link di deskripsi dan pakai kode diskonnya biar lebih worth the money lagi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.